Perpanjangan tinggal di rumah sakit bergengsi seperti itu akan membakar lubang besar di dompet mereka. Kinan tidak mengakuinya dengan lantang, tetapi dia berencana untuk kembali ke rumah hari itu. Bukannya dia tidak menjaga kesehatannya, tapi dia tidak ingin membebani keluarga pamannya. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang sulit karena dia tahu dia harus sehat secara fisik sebelum dia bisa keluar dan bekerja. Namun, terbaring di sana di rumah sakit dengan infus menyuntikkan ke lengannya, dia diliputi rasa bersalah dan marah. Dia mungkin bisa mengatasinya dengan lebih baik jika dia tidak memulihkan ingatannya. Tetapi sekarang setelah dia mendapatkannya kembali, dia sangat marah pada dirinya sendiri karena sangat tidak berguna. Betapa dia berharap bisa mengeluarkan infus dan mulai mencari pekerjaan secara instan. Seperti kata pepatah, uang bukanlah segalanya, tetapi tentu saja ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan tanpa uang. Kinan pada saat itu benar-benar merasakan pembatasan yang disebabkan oleh kurangnya uang. Gavin juga berusaha keras untuk mencari nafkah. Bahkan di rumah sakit, dia mengetik di laptop murahnya yang berusia 4 tahun. "Apa yang kamu lakukan?" Kinan bertanya. Gavin mengangkat matanya dari layar dan tersenyum. "Melakukan pekerjaan lepas. Seorang senior meminta bantuanku untuk menulis program perangkat lunak. Kita akan mendapatkan 700.000 setelah aku selesai." Mata Kinan bersinar sedikit. "Kamu dibayar langsung setelah pekerjaan selesai?" "Yah, senior tahu tentang situasi kita jadi dia selalu membayar tepat waktu. Sebenarnya, dia ingin menawariku proyek lain yang membayar 5 juta tapi itu terlalu sulit dan dia harus menyelesaikannya dalam 2 hari. Aku menulis pesan untuknya, untuk memberitahunya bahwa aku tidak bisa melakukannya." "Untuk apa pekerjaan 5 juta itu?" Gavin terkejut. Dia tidak tahu mengapa kakak perempuannya tiba-tiba ingin tahu tentang proyek yang akan dia tolak. Tetapi dia menjelaskannya dengan sabar, "Ini untuk membuat kode mini game. Aku pernah melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya, tetapi aku membutuhkan waktu 4 hari. Senior ingin ini selesai dalam 2 hari jadi aku yakin aku tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Biarkan aku melihatnya." Kinan duduk di tempat tidurnya. Gavin dengan cepat meletakkan laptopnya untuk menghentikannya, menambahkan, "Kak, silakan duduk diam, kamu akan mengeluarkan infus. Kamu jangan terlalu khawatir. Biarkan aku melihat mini game seperti apa yang kamu buat." Kinan tersenyum. Gavin adalah putra tunggal, jadi setelah ayahnya mengambil Kinan, dia menjadi kakak perempuan yang selalu dia inginkan tetapi tidak pernah dia miliki. Mungkin itu adalah kekuatan yang dimiliki kakak-kakak atas rekan-rekan mereka yang lebih muda, tetapi untuk beberapa alasan, Gavin selalu siap untuk memenuhi permintaan Kinan. Kinan tidak pernah sekalipun memaksa adiknya melakukan sesuatu dengan kata-kata atau paksaan, tapi Gavin memiliki penghormatan yang tidak wajar terhadap kakaknya. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dan mengesankan tentang kakak perempuannya meskipun dia tidak bisa benar-benar memahaminya. 6 tahun terakhir yang mereka habiskan bersama juga tidak menjernihkan misteri. "Ini dia," kata Gavin sambil memutar layar laptop. "Tapi Kak, kenapa kamu ingin melihat ini?" Kinan menggerakkan kursor dan mengklik beberapa tombol. Dia menyadari itu benar-benar mini game sederhana. "Bisakah kamu meminjamkanku laptopmu selama 1 jam?" Kinan bertanya. Gavin mengira dia ingin bermain game karena dia bosan. "Kak, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Jika kamu benar-benar bosan, mengapa tidak tidur? Bermain video game tidak baik untuk pemulihanmu. Aku akan mengembalikannya kepadamu dalam 1 jam. Aku melihat beberapa buku di tasmu, itu akan membuatmu terhibur sementara itu," kata Kinan dengan nada tanpa argumen. Gavin dengan patuh menurut. Seperti disebutkan di atas, Gavin jarang menolak permintaan kakaknya. Di atas segalanya,
Gavin akan merasa sangat bahagia setiap kali dia berhasil memenuhi permintaan kakak perempuannya. Gavin mengeluarkan buku teks pemrograman dan menasihati dengan cemas, "Aku hanya akan membiarkan kakak bermain selama 1 jam, oke? Jika kakak tidak mengembalikan laptopku, aku tidak akan membiarkan kakak bermain game lain kali." Keenan mengabaikannya. Dia menatap layar saat jari-jarinya perlahan menghangat dengan sensasi yang pernah dia kenal. Pikiran Keenan goyah saat dia menatap kode yang muncul di layar. Sudah bertahun-tahun sejak dia bekerja dengan 0 dan 1 ini. Dia telah melupakan pengetahuan yang pernah terpatri di benaknya. Masih ada penghalang yang berdiri di antara dia dan tumpukan kode ini meskipun dia seharusnya memulihkan ingatannya. Rasanya tidak nyata bahkan setelah dia selesai menulis sebaris kode. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah kode yang dia tulis tidak lebih dari sebaris omong kosong. Namun, jari-jarinya terus bekerja seolah-olah mereka bergerak sendiri, bertahan pada memori motorik yang tertanam di otaknya. Segalanya menjadi lebih jelas ketika kode yang lebih lengkap mulai muncul di layar. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring berjalannya waktu sampai jari-jarinya menari dengan cepat di atas keyboard. Keenan tersesat pada saat itu. Gavin penasaran dengan apa yang dilakukan kakaknya. Dia menarik tubuhnya ke depan dan mengintip ke layar laptopnya. Ketika dia melihat baris kode yang terus muncul di layar, dia hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan kakak perempuannya belajar kode dan tidak hanya itu, bagaimana dia bisa sangat pandai dalam hal itu? Gavin mengusap matanya dan memeriksanya lebih dekat untuk memastikan dia tidak mengetik angka acak. Kakaknya tidak membayangkan sesuatu, kakaknya benar-benar menulis mini game yang ingin dia tolak. Kakaknya Keenan tidak berhenti untuk berpikir, membaca buku, atau bahkan memeriksa kesalahan. Dia terus menulis dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dia ikuti. Gavin tercengang. Dia tidak tahu Keenan begitu mahir dalam pemrograman. Gavin memiliki keinginan untuk bertanya dari mana kemahirannya yang tiba-tiba datang, tetapi konsentrasi mutlaknya dalam pekerjaannya menghalangi dia untuk melakukannya. Dia tidak ingin merusak fokusnya. Dia berdiri diam di samping tempat tidurnya mengawasi pekerjaannya. Dia merasa sulit untuk tenang. 45 menit. Keenan menggunakan kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan penulisan program. Keenan meremas tangannya, menghela nafas panjang, dan berbalik untuk menatap mata Gavin yang tercengang. Keenan memberinya laptop. "Kurasa sudah selesai. Cobalah dan lihat apakah ada kesalahan. Jika bisa digunakan, kirimkan ke seniormu dan minta bayarannya." "Hah? Oh, oke." Gavin menerima laptopnya dengan bodoh, menatapnya dengan sepasang mata kosong. Dia menunggu penjelasan. Keenan terlalu tertekan untuk memperhatikan perilakunya yang aneh. Matanya lelah karena terus-menerus terpapar silau tajam layar dan itu menambah sakit kepalanya yang sudah memuncak. Keenan merosot kembali ke tempat tidurnya, menutup matanya, dan tertidur. Gavin harus menggunakan setiap kata dengan pelan untuk tidak membuat kakaknya terbangun dengan keras. "Kak, tolong jelaskan apa yang terjadi sebelum kamu mundur ke mimpimu. Di mana kamu belajar keterampilan pemrograman yang mengesankan?" Gavin penuh dengan pertanyaan, tetapi dia tidak berani mengganggu tidurnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menekan rasa ingin tahunya dan menunggu dengan sabar. 2 jam yang dibutuhkan Keenan untuk bangun adalah siksaan bagi Gavin. Saat Keenan membuka matanya, dia menyadari bahwa dia sedang menatap mata Gavin yang ingin tahu dan tidak berkedip. Keenan yang terkejut berkata, "Apa yang kamu lihat?" Gavin menjawab, "Kak, apakah kamu ingin makan mangga? Aku akan pergi membelikanmu." "Mangga?" Keenan mengerutkan kening. "Iya. Itu buah kesukaanmu kan? Apa kamu mau?" Gavin berkata dengan antusias.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.